Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daria Meitaza dari Universitas Sriwijaya Pendidikan Fisika dengan dosen pengampu Dr. Ketang Wiono SPD MPD dan Dr. Andes Abiding Pasaribu MM. Pada kali ini kita akan membahas tentang taksonomi Bloom. Tahukah Anda taksonomi itu apa? Taksonomi Bloom ini merupakan suatu istilah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama tasein dan yang kedua nomos. Tasein berarti mengklasifikasi, sedangkan nomos berarti aturan. Jadi taksonomi itu berarti hierarki atau klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Jadi taksonomi Bloom ini telah dikenalkan dari Bloom yang menjabat sebagai Chairman of Research and Development Committees of the College Entrance Examination Board and President of American Education Research Association. Dan ia pada konferensinya menunjukkan bahwa terdapat 3 konsep dari taksonomi Bloom ini. Dan yang pertama yaitu konsep dari ranah kognitif, dan yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif itu berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Sedangkan afektif itu berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan yang ketiga, psikomotor yang berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan pengoperasian mesin. Nah, yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif di sini merupakan perilaku menekankan aspek intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Jadi pada aspek kognitif ini menekankan pada knowledge, dan knowledge ini merupakan suatu perilaku yang intelektualnya ditonjolkan. Jadi kemampuan berpikir ini dapat memiliki keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Misalnya, proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori dalam perbuatannya. Terdapat 6 aspek dari ranah kognitif. Dari yang terbawah itu merupakan low order thinking skill atau LOTS, sedangkan yang terakhir itu higher order thinking skill atau HOTS. Nah, jadi yang dari bawah ke atas itu semakin naik tingkatannya. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan ini atau ingatan ini disebut proses berpikir yang paling rendah. Selanjutnya, pemahaman atau comprehension. Comprehension ini merupakan kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu yang dapat dilihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian secara lebih rinci tentang suatu hal dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Dia memiliki pemahaman itu. Selanjutnya kita meningkat ke penerapan. Penerapan di sini aplikasi atau application adalah kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkatan kemampuan berpikir lebih tinggi dari pemahaman. Selanjutnya analisis. Nah, analisis ini tingkatan yang keempat dari aspek kognitif. Yang pertama
Analisis ini kemampuan yang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan antara bagian-bagian dan faktor-faktor faktor satu dan faktor lainnya. Selanjutnya sintetis. Sintetis ini merupakan kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Nah, jadi sintesis ini merupakan suatu proses yang memadukan dari bagian-bagian faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Dan yang tingkatannya paling terakhir, yang paling hot, itu merupakan evaluasi. Evaluasi di sini merupakan bagian jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi berdasarkan norma, acuan, atau kriteria. Contohnya membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Itu untuk tingkatan kognitif. Selanjutnya, jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, semakin tinggi tingkatannya itu semakin sulit kemampuan berpikirnya. Di sini telah disebutkan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif di sini merupakan ranah yang berkaitan dengan sifat dan sikap dan nilai. Nah, jadi ada 5 kategori ranah afektif di sini. Yang pertama, penerimaan. Yang penerimaan di sini merupakan kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lainnya. Termasuk dalam jenjang ini misalnya kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Jadi penerimaan ini sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Jadi pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka. Lalu mereka dapat menggabungkan diri ke dalam nilai itu dan mengidentifikasinya dengan nilai itu. Selanjutnya memberikan tanggapan untuk yang kedua atau responding. Nah, tanggapan di sini merupakan adanya partisipasi aktif. Jadi, jika kita memiliki kemampuan menanggapi atau kemampuan untuk mengikutsertakan diri secara aktif dalam fenomena tertentu, dan dia juga dapat membuat reaksi dalam partisipasinya itu. Contohnya pada saat kita berpartisipasi dalam diskusi kelas. Selanjutnya, penghargaan atau valuing. Valuing di sini artinya memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Dalam kaitan ini, dalam proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai juga konsep atau fenomena yang baik dan buruknya. Selanjutnya, pengorganisasian atau organization adalah kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai dan membawa pada perbaikan umum. Mengatur dan atau mengorganisasikan ini merupakan pengembangan diri dari ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk ke dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Selanjutnya, karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Karakterisasi berdasarkan nilai-nilai ini merupakan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial, yaitu di mana ketiga itu merupakan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya, dan nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Pada jenjang ini, peserta didik telah memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk waktu yang lama, sehingga dapat membentuk karakteristik pola hidup tingkah lakunya menjadi lebih konsisten, menetap, dan lebih mudah diperkirakan. Contohnya, untuk menunjukkan rasa kepercayaan diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada yang ketiga, ranah
psikomotorik. Ranah psikomotorik ini merupakan kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi motorik manusia, yaitu berupa keterampilan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi ranah psikomotorik ini merupakan gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan keterampilan fisik, dan bisa diasah jika kita sering melakukannya. Perkembangan ini dapat diukur dari sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara, dan teknik pelaksanaannya. Ada 7 tingkatan dalam ranah psikomotorik ini, mulai dari tingkatan yang sederhana dari tingkat hingga ke tingkatan yang lebih rumit. Yang pertama itu persepsi. Persepsi merupakan kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikan, dalam memperkirakan sesuatu. Contohnya ketika kita menurunkan AC saat merasa suhu ruangan panas. Nah, itu merupakan tingkatan yang paling bawah dalam ranah aspek psikomotorik ini. Dan yang kedua, kesiapan. Kesiapan di sini merupakan kemampuan untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, emosi dalam menghadapi sesuatu. Contohnya, ketika melakukan pekerjaan sesuai urutan, menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Itu merupakan contoh dari kesiapan dari ranah psikomotorik ini. Selanjutnya, reaksi yang diarahkan adalah kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan menguji coba. Contohnya mengikuti arah dari instruktur. Dan yang keempat, reaksi natural, kemampuan yang untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan. Jadi dari sini kegiatannya itu dari yang awal lebih mudah dan menjadi yang lebih sulit. Dia berani belajar terus dan mengasah keterampilannya itu secara rutin. Selanjutnya, reaksi yang kompleks. Reaksi kompleks ini merupakan kemampuan untuk melakukan kemahiran dalam melakukan sesuatu, di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya. Semua tindakan ini dilakukan secara spontan, lancar, cepat, tanpa ragu. Contohnya kita keahlian memiliki keahlian bermain piano, bermain gitar, dan lainnya. Dan yang keenam, adaptasi. Adaptasi ini merupakan dua dari yang tertinggi dari ranah psikomotorik ini. Adaptasi ini merupakan kemampuan pengembangan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya saat melakukan perubahan secara cepat dan tepat terhadap kejadian yang tak terduga tanpa merusak pola yang ada. Selanjutnya, yang ketujuh, kreativitas. Kreativitas di sini merupakan kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitasan diri. Contohnya membuat formula baru, inovasi produk dan produk baru. Nah, namun pada akhirnya terdapat revisi dari taksonomi Bloom ini pada 1994. Salah satu seorang murid Bloom atau Laurin Anderson Caldwell dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom sehingga pada tahun 2001 dipublikasikan dengan nama revisi taksonomi Bloom. Jadi revisi tersebut hanya dilakukan pada ranah kognitifnya saja. Nah, jadi yang pertama, sintesis itu berubah jadi pindah ke atas dengan mencipta, sedangkan evaluasi pindah menjadi di bawah dari penciptaan itu. Nah, jadi ini hanya bergantung pada dua yang paling atas ini, dengan yang dua yang paling atas pada tahun 1956 dan 2001. Selanjutnya, kesimpulannya, jadi dalam pendidikan ada 3 ranah taksonomi Bloom, yaitu ranah kognitif, efektif, psikomotorik, dan yang paling penting dan sangat diperlukan dalam ranah kognitif dapat mengembangkan keahlian anak melalui pengetahuan. Jika ranah afektif dapat ditinjau melalui aspek moral dan ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Sedangkan ranah afektif pada umumnya peserta didik lemah dalam penguasaannya. Sedangkan dalam ranah psikomotorik peserta didik tidak hanya cukup untuk menghafal suatu teori dan definisi saja, namun tetapi
peserta didik juga harus menerapkan teori yang bersifat abstrak tersebut ke dalam aktualisasi nyatanya. Jadi taksonomi Bloom ini telah menjadi sebuah pemikiran yang memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan. Revisi terhadap taksonomi ini dilakukan karena kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para peserta didik dan pendidik pada handbook dan adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam suatu kerangka kategorisasi tujuan pendidikan itu sendiri. Akhir kata, tak ada pengetahuan manusia yang bisa melampaui pengalamannya. Maka dari itu, hal yang lebih berharga dari pengetahuan adalah pengalaman. Saya akhiri, saya dari Metaza, pamit undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.